Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, sekarang Ibu mau nanya ini aku selalu melihat Deviana. Deviana kelas berapa sih? 12 TKJ 4. Ya, maksudnya kan ada nilai lebih loh. Ibu tuh kalau melihat yang di list tuh kadang-kadang ini kelas berapa. Jadi malah sering lihatnya di kelas tuh. Ntar dulu. Tak tulis langsung. Deviana 12 TKJ 4. Terus siapa lagi nih? Wamiati. Wamiati kelas berapa? 12 TKJ 1. Wamiati 12 TKJ 1. Terus apa lagi? Meilinda. Meilinda. Meilinda, halo. Meilinda, ini ada orangnya enggak? Firda, Firda kelas berapa? Firda. Halo, Firda. Ini ada orangnya enggak ini, Firda nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini di apa? Jangan di-unmute ya, orang cuma sedikit. Endi kelas 12 TKJ berapa, Endi? Endi? 12 TKJ 1. Ini ada anaknya enggak ini? Baru 6 orang. Firda, Meilinda, Deviana, Andi, Wamiati. Ada lagi enggak? Enggak. Yuk, ini classroom terakhir kalau tidak salah. Ketemu lagi pas PTM. Kalian udah pernah masuk sekolah belum nih? Udah. Udah. Sekarang giliran libur ya? Iya, Bu. Iya, minggu depan mulai masuk. Maksudnya sudah enggak, kata Bu Papam tadi sudah tidak ada classroom lagi. Gitu. Kita berbicara mengenai udah masuk bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tugas kemarin udah dikirim ke classroom belum, Neng? Sudah, Bu. Sudah, sip. Kok lemes toh? Kok lemes toh? Sekarang perlindungan dan penegakan hukum, udah berdoa belum ya ini? Terus enggak? Mau gimana ya, Neng ya? Tahu perlindungan dan penegakan hukum, perlindungan hukum itu biasanya dilakukan oleh siapa nih menurut kalian? Siapa yang berhak memberlakukan atau melakukan tindakan perlindungan hukum? Ayo, siapa? Nah, Neng. Ntar, Neng, kok hilang ini? Mas? Bentar, Neng. Kok nggak bisa ini ya?
Halo. Maaf gangguan teknis. Ini kita kedatangan Ummu Sarifah. Ummu Sarifah ya dibuka, jangan di-unmute semua. Bisa nggak? Halo? Halo? Iya, Bu. Ummu Sarifah dibuka. Jangan cuma Deviana baik, semuanya dibuka. Ini yakin nih, kalau nggak ada yang mau dibuka nih, Ibu coret lagi nih. Ummu Sarifah ada nggak? Jangan-jangan cuma tulisannya aja. Neng? Ya wes, nggak ada berarti. Ya udah. Perlindungan sama penegakan hukum. Perlindungan hukum itu siapa yang melakukan tindakan? Ayo, dibuka semua, jangan di-unmute. Gimana Ibu mau menjelaskan kalau kalian unmute? Linda, Firja, Umu. Ayo, apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Siapa yang melakukan? Ayo. Pemerintah. Pemerintah. Ini siapa? Endi bukan? Iya. Oh ya. Yang aktif berbicara yang Ibu lingkarin ya, Ibu tandain ya. Deviana tadi ada, Endi ada. Pemerintah. Kalau pemerintah ini dalam hal ini siapa? Perlindungan hukum. Kalau kalian ada tindakan kejahatan, biasanya kalian mencari siapa? Kepolisian. Kepolisian, pintar. Jadi yang berhak untuk melakukan perlindungan hukum, ada hukumnya, itu ada kepolisian di Mahkamah Agung. Apakah di pemerintahan daerah, di DPR, kalian bisa mencari perlindungan hukum di sana, di DPR? Di Pak Kuwu, bisa nggak kalian melakukan perlindungan hukum, meminta perlindungan hukum? Nggak bisa, karena ada sudah bagian sendiri-sendiri. Jadi yang berhak adalah kepolisian. Terus, ada yang di situ kan ada perlindungan hukum. Berarti kan di situ juga ada ketentuan hukum. Ketentuan hukum itu tugasnya apa, Neng? Ketentuan hukum. Ayo. Perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu materi yang sudah Ibu share itu kalian baca enggak? Mesti enggak? Ayo. Rikoryati. Ada enggak ya? Ini ada udah masuk tapi di-unmute juga. Iya, Bu. Iya, alhamdulillah. Trikoryati nomor 6. Trikoryati kelas berapa? Kelas 12. 12 apa? Loi 1. 1. Harusnya dikasih tulis. Jadi Ibu ketika ngasih nilai ke kalian tuh nggak bingung. Terus, Ummu Sarifah masih ada namanya enggak ini?
Iya, Bu. Oh, tadi kemana? Dicari-cari ibu. Umu Syarifah kelas berapa? TKJ 4, Bu. Syarifah. Ini kan pertemuan terakhir di classroom. Nah, apa di ini? Daring. Umu Syarifah 12 TKJ 4. Firja kelas berapa tadi? TKJ 2, Bu. 12 TKJ 2. Ya. Sekarang jangan dimatikan ya, Neng. Orang coba sedikit. Nanti nggak banyak-banyak kok. Sekarang Ibu menanyakan, menurut kalian perlindungan hukum itu pengertiannya apa? Perlindungan hukum. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Melindungi. Melindungi apa? Warga negara. Warga negara. Dari apa? Ayo. Namanya melindungi warga itu pasti ada tujuannya. Dari apa? Perlindungan dari apa? Dari suatu tindak apa? Kejahatan. Kalau nggak dijahatin, ngapain kita meminta perlindungan? Atau ketidakadilan. Terus, guys, pinter nih, yuk kita bahas ini aja, permukaannya aja. Terus, perlindungannya, ini, suatu perlindungan apa ya, biar enak gitu. Soal yang dari kemarin ada yang kesulitan nggak kalian? Enggak ya, lihat langsung Google ya. Sekarang gini, tadi kan ada yang melakukan perlindungan hukum. Tadi ada yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum itu dilakukan yang pertama melalui pihak kepolisian atau Polri. Ya, Polri itu tugasnya apa sih? Kalian bayangkan saja, kepolisian itu tugasnya apa? Siapa yang berhak menangkap penjahat menurut kalian? Kepolisian. Kepolisian. Jadi tugas kepolisian nih, dengerin nih. Tugas kepolisian yaitu melakukan penangkapan. Ditangkap dulu orangnya yang teridentifikasi atau terlibat suatu kejahatan. Terus melakukan penahanan. Ditahan dulu. Terus ada penggeledahan. Pernah mendengar penggeledahan? Ya. Nah, berarti rumahnya digeledah atau barang bukti, dicari barang bukti untuk tindak kejahatan itu. Terus ada lagi yang terakhir adalah penyitaan. Penyitaan itu bisa bukti kejahatannya, kalau enggak uang hasil dari kejahatan itu bisa disita. Terus selain itu, kalau kalian sering melihat televisi tuh, kalau ada film-film tuh, kalau ketika polisi melakukan penyelidikan di TKP itu tempat kejadian perkara, itu mereka melakukan apa saja, Nan? Boleh nggak orang luar masuk ke dalam TKP itu? Nggak boleh. Nggak boleh, karena bisa merubah bukti atau lokasi yang saat itu terjadi. Itu salah satu tugas kepolisian. Terus, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik. Jadi di kepolisian itu ada penyidiknya. Penyidiknya itu yang sering menanyakan rentetan kejadian perkara. Gitu. Terus, apalagi memanggil saksi. Memanggil saksi.
selain memanggil saksi, terus saksi ahli, apakah tidak itu benar atau enggak. Terus habis dari kepolisian, siapa yang berhak melakukan perlindungan dan penegakan hukum lagi? Ada kepolisian, berarti ada kejaksaan. Pernah mendengar kejaksaan? Pernah. Nah, kejaksaan. Kejaksaan itu lembaga hukum setelah tadi ya, seumpama nih ya, ada suatu perkara atau kejadian, maka akan dilaporkan ke kepolisian. Kepolisian berusaha mencari bukti dan menahan tersangka serta mencari saksi. Setelah perkaranya itu selesai, maka akan dialihkan ke kejaksaan. Di kejaksaan, orang-orang di kejaksaan itu kemudian bertugas untuk melakukan penuntutan. Ingat, penuntutan hukum, kamu ini cocoknya seumpama ada yang maling ayam, ada yang maling motor. Itu yang melakukan penuntutan itu bukan kepolisian, tetapi kejaksaan. Tugasnya, berarti ngerti ya? Kepolisian perkara sudah selesai atau sudah lengkap dibawa ke kejaksaan. Di kejaksaan maka akan diulang lagi itu kejadian perkara itu. Maka disesuaikan apakah ini benar enggak. Terus kalau benar hukumannya berapa tahun itu di kejaksaan. Habis di kejaksaan, terus habis itu di mana, Neng? Apa, Neng? Ayo. Apa? Selain itu apa? Ada kepolisian, kejaksaan, terus gini aja, lebih mudahnya karena kalian kemarin belum membaca ya. Sekarang gini, khusus untuk ini Skor Indah nih kelas berapa nih? Skor Indah? Skor? Sekarang gini, kalian ada buku tulis nggak? Ada kertas nggak di situ? Ada. Ada. Sekarang kalian tulis, nanti dikerjakan, dimasukkan ke classroom. Ini khusus yang hadir hari ini aja, karena kalau Ibu menanyakan juga kalian belum belajar. Nomor 1. Coba. Cari di Google banyak. Nomor 1. Judulnya, ya maksudnya nomor 1, apa peran Kepolisian Republik Indonesia. Apa peran Kepolisian Republik Indonesia? Sudah belum? Udah. Nah, nomor 2. Ini yang peran lembaga hukum ya. Nomor 2. Apa peran Kejaksaan Republik Indonesia? Yang diterangkan tadi. Apa peran Kejaksaan Republik Indonesia? Sudah? Nomor 3. Apa peran hakim? Apa peran
peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ibu ulang. Apa peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman? Sudah? Sudah. Terus nomor 4 ini di Google banyak banget. Kalian pilih 3 saja, masing-masing perannya 3 aja nggak apa-apa. Nomor 4. Apa peran advokat dalam penegakan hukum? Apa peran advokat dalam penegakan hukum? Advokat itu sama saja dengan siapa sih? Advokat. Advokat itu pengacara. Pengacara itu siapa? Orang yang membela terdakwa. Kayak Hotman Sitompul, Hotman Paris ya, Paris Sitompul, Adnan Buyung Nasution itu masuk ke dalam advokat atau pengacara pembela. Pembela itu pasti berseberangan dengan kejaksaan karena kejaksaannya menuntut, advokatnya membela. Itu. Terus terakhir, apa peran KPK? Apa peran KPK? KPK itu kepanjangan apa, yo? KPK, Komisi Pemberantasan ya, tambahan. Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu yang dinamakan dengan KPK. Sekarang dikerjakan sejadinya, nanti seperti biasa, nama kalian ditulis di pojok kanan apa kiri atas ya. Langsung dikasih nama, nanti langsung di-share di Classroom. Seumpama ibu, karena ibu laptopnya lagi bermasalah, bisa ditimpakan ke tugas yang kemarin. Kamu masukkan, nanti kan ada 2 ketika ibu baca. Nanti nilainya 2, tugas 1 tapi nilainya 2. Yang kamu hukum bukan sih, Bu? Yang kemarin terakhir tuh. Yang terakhir, Mbak. Bu, apa namanya? Yang Pelanggaran. Foto itu bukan. Udah nggak apa-apa, yang penting ditanggalin aja. Ditanggalin ketika kalian melaksanakan Classroom ini. Ini kan tanggal 9 ya. Ditulis saja tanggal 9. Ya, karena itu laptopnya ibu masuk ke ini sih, ke apa? Yang beresin itu. Jadi nanti insya Allah kan minggu depan udah sembuh itu. Laptopnya nanti kan ada tugas 2. Ya. Ya, kalau lewat HP bukanya itu ibu agak kesulitan mencari nama sih. Yes, gitu aja. Ya udah gitu aja. Gitu aja tugas dari ibu ya, Nang ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Kita bertemu minggu depan, insya Allah tatap muka. Ya, ada nilai tersendiri buat kalian nih, ibu nulis nih mana nih? Ya, ya udah gitu aja. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.